Industri apa yang akan meledak di masa depan? Ini dia cara baca arah dunia sekarang. Kalau kalian perhatikan, pekerjaan yang paling dicari sekarang belum tentu ada 10 tahun lalu. Dan yang lebih menarik lagi, 10 tahun ke depan, mungkin pekerjaan kalian hari ini sudah nggak ada lagi. Dunia berubah, tapi banyak yang nggak sadar. Dulu, orang tua kita tumbuh di era yang stabil. Kerja keras, nabung, punya rumah, pensiun, sederhana. Tapi kita hidup di masa di mana teknologi berkembang lebih cepat dari kemampuan manusia beradaptasi. Tiap minggu ada tren baru, tiap bulan muncul startup baru, dan tiap tahun ada industri lama yang tumbang. Lihat aja contohnya. Di tahun 2000-an, siapa sangka kamera digital bakal mengubur Kodak, brand raksasa yang dulunya jadi simbol fotografi dunia. Lalu datanglah smartphone, dan tiba-tiba semua orang punya kamera di saku mereka. Kodak pun tumbang, bukan karena produknya jelek, tapi karena nggak siap berubah. Sekarang kalau kita lihat lagi, AI, robotik, energi hijau, bioteknologi, dan bahkan dunia digital kreatif, semuanya bergerak bersamaan. Pekerjaan yang dulu dianggap aman mulai tergeser. Dan yang paling ironis, bukan karena manusianya malas, tapi karena mesinnya lebih efisien. Coba pikirkan gini, di satu sisi, kita terpesona dengan kemudahan teknologi. Tapi di sisi lain, tanpa sadar, banyak profesi yang mulai kehilangan relevansinya. Dulu kasir, sekarang mesin self-checkout. Dulu penulis berita, sekarang algoritma bisa menulis ringkasannya. Dulu desainer atau seniman digital mungkin butuh waktu berjam-jam, tapi sekarang cukup prompt ke AI atau artificial intelligence. Dan ini bukan soal ketakutan, tapi soal kenyataan. Dunia industri nggak nunggu kalian siap. Ia terus bergerak. Sementara sebagian orang masih sibuk debat di komentar bahwa AI itu ancaman atau peluang. Sedangkan sebagian lainnya sudah bangun bisnis berbasis AI dan menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan. Makanya, pertanyaan pentingnya bukan lagi sekadar apa pekerjaan yang bagus buat masa depan, tapi industri apa yang bakal bertahan, tumbuh, terus relevan. Dan bagaimana kalian bisa jadi bagian dari itu. Karena jujur aja, di dunia yang berubah secepat ini, rasa aman itu bukan datang dari profesi, tapi dari kemampuan beradaptasi. Banyak orang bangga bilang mereka nyaman di zona yang sama, tapi lupa bahwa dunia di luar zona itu udah berubah total. Bayangkan kayak kalian berdiri di atas treadmill. Tetap di tempat bukan berarti diam, karena treadmillnya sendiri bergerak mundur. Dan kalau kalian gak jalan, kalian bakal jatuh. Begitu juga dengan dunia industri sekarang. Gak berubah berarti tertinggal. Tapi masalahnya, banyak dari kita nggak sadar bahwa perubahan ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal nilai ekonomi dan arah dunia. Energi mulai bergeser dari minyak ke terbarukan. Transaksi mulai berpindah dari uang fisik ke digital. Komunikasi, hiburan, pendidikan, semuanya sudah melintas ke ranah digital. Ironisnya lagi, masih banyak yang berpikir, nanti juga sama aja. Padahal enggak. Dunia bisnis, karier, bahkan cara orang kaya membangun kekayaan, semuanya berubah struktur. Jadi sebelum kita ngomongin industri paling potensial, kita perlu sadar dulu bahwa kita lagi hidup di masa di mana perubahan bukan ancaman, tapi realita. Dan satu-satunya cara untuk gak tergilas, bukan dengan menolak perubahan, tapi belajar membaca kemana arah perubahan itu berjalan. Kalau kalian cuma ikut arus tanpa ngerti arah, besar kemungkinan kalian cuma akan jadi penumpang, bukan pengemudi. So, di titik inilah pentingnya untuk memahami bahwa industri masa depan bukan cuma soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Sekarang pertanyaannya bukan sekadar apa tren berikutnya, tapi apakah kalian sedang bersiap untuk jadi bagian dari tren itu, atau hanya menontonnya lewat layar? Kalian sadar nggak, banyak orang salah kaprah waktu ngomongin industri potensial. Mereka pikir itu soal meramal masa depan. Kayak lagi nebak, nanti yang bakal naik itu industri AI, atau mungkin energi hijau. Padahal, bukan itu esensinya. Prediksi industri potensial bukan soal menebak masa depan, tapi soal membaca arah perubahan. Bayangkan kalian lagi berdiri di tepi pantai. Laut itu seperti dunia yang luas, dinamis, dan selalu berubah. Kadang tenang, kadang berombak. Nah, kalau kalian mau selamat dan bahkan meluncur jauh, kalian nggak bisa melawan ombaknya. Yang bisa kalian lakukan cuma satu, belajar membaca arus. Dan itulah inti dari membaca industri potensial. Kalian nggak bisa maksa dunia mengikuti kalian, tapi kalian bisa belajar memahami kemana dunia sedang bergerak.
dan menempatkan diri di posisi yang tepat sebelum ombak itu datang. Sekarang, kita masuk ke pertanyaannya, yaitu apa sih yang bikin sebuah industri bisa meledak? Kenapa ada industri yang tumbuh sampai triliunan dolar, sementara yang lain malah tenggelam tanpa jejak? Padahal, sama-sama keren. Jawabannya tentu bukan cuma karena ide besar atau hype semata, tapi karena 4 faktor utama yang menentukan apakah sebuah industri akan benar-benar tumbuh atau hanya jadi tren sesaat. Kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu kebutuhan global. Setiap industri besar selalu lahir karena menjawab masalah besar dunia. Industri energi muncul karena manusia butuh tenaga untuk hidup. Industri pangan tumbuh karena manusia butuh makan. Industri digital berkembang karena manusia butuh efisiensi dan konektivitas. Itu prinsip dasarnya. Industri potensial bukan yang ramai dibicarakan, tapi yang menyelesaikan masalah besar. Coba lihat contoh nyatanya, yaitu energi terbarukan. Kenapa sektor ini tumbuh besar? Karena dia menjawab satu kebutuhan global yang sangat fundamental, yaitu krisis energi dan perubahan iklim. Seluruh dunia sekarang sedang berlomba mengurangi emisi karbon, mencari sumber energi bersih, dan beralih dari bahan bakar fosil ke tenaga surya, angin, bahkan hidrogen. Itu bukan tren, tapi kebutuhan planet. Makanya industri ini tumbuh bukan hanya karena green lifestyle, tapi karena dunia tidak punya pilihan lain. Begitu juga dengan kesehatan mental dan produktivitas. Kedengarannya sepele, tapi sekarang itu sudah jadi kebutuhan global. Industri yang menawarkan solusi, mulai dari platform meditasi digital, terapi online, sampai ekosistem kesehatan mental berbasis AI. Semuanya tumbuh karena menjawab keresahan zaman. Manusia modern makin cemas, makin sibuk, dan makin kehilangan fokus. Intinya, kalau industri itu menyentuh kebutuhan universal manusia, dia punya bahan bakar yang gak akan habis. Faktor kedua, ada inovasi teknologi. Tapi bukan inovasi asal keren. Yang dimaksud di sini adalah inovasi yang mengubah cara kerja, produksi, atau distribusi secara fundamental. Contoh paling jelasnya internet. Dia bukan cuma teknologi baru, tapi infrastruktur perubahan dunia. Begitu internet hadir, semua hal ikut berubah. Komunikasi, perdagangan, hiburan, pendidikan, semuanya dirombak dari akar. Sekarang hal yang sama sedang terjadi lagi dengan AI. AI bukan sekadar alat bantu, tapi cara baru dunia beroperasi. Dia mengubah cara bisnis mengambil keputusan, cara orang belajar, bahkan cara manusia berkarya. Dari efisiensi pabrik, desain produk, sampai konten digital. Semuanya dipercepat, dipersonalisasi, dan diotomatisasi. Itulah kenapa industri yang berdiri di atas fondasi teknologi disruptif seperti AI, bioteknologi, atau energi baru punya potensi tumbuh luar biasa. Karena mereka nggak cuma menumpang di tren, mereka menciptakan tren baru. Kuncinya sederhana, industri tumbuh besar bukan karena ikut perubahan, tapi karena menjadi penyebab perubahan. Ketiga, faktor kebijakan dan dukungan negara.